Guys, berkat dikawal netizen, akhirnya Polri buka suara tentang salah tangkapnya Peggy Setiawan. Apakah Polri akan mengakui terkait hal tersebut? Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Nah guys, kali ini kita akan membahas kembali tentang kasus yang tidak kunjung menemukan titik terang. Karena sampai saat ini masih terus berlanjut membahas siapa pelaku sebenarnya. Nah dari sana aja kalian pasti udah tahu kita bakal bahas kasus apa. Benar banget, kita bakal bahas kasus Vina Cirebon kembali, dimana sampai saat ini masih aja ngebahas masalah tersangkanya guys. Jujur ini nggak selesai-selesai gitu ya pembahasannya. Seperti yang kita ketahui bersama, kasus Vina Cirebon ini udah ditutup 8 tahun lamanya. Jadi kasus ini terjadi di tahun 2016 guys. Awalnya kasus ini diduga sebagai kecelakaan tunggal, tapi usut ternyata ada dalam dibalik semua itu guys. Dan ternyata kematiannya ini sangat tragis ya. Dan mulai muncul kejanggalan, bahkan ada 11 tersangka yang ditetapkan oleh polisi, di mana pada saat itu baru ketangkep cuma 8 orang ya, dan 3-nya lagi masih kabur. Nah 3 inilah semenjak kisah tragis Vina itu dijadikan film layar lebar di Indonesia, kasusnya ini naik lagi guys, dibuka lagi setelah 8 tahun lamanya. Dan bukannya terselesaikan, justru malah menimbulkan berbagai misteri, bermacam-macam kejanggalan dan asumsi publik guys. Nah tujuannya dibuka kasus Vina ini kan untuk nyari 3 pelaku yang belum sempat ditangkap pada saat itu ya guys. Tapi nih, ini nggak tahu ya kenapa sampai sekarang belum pasti siapa pelaku sebenarnya, karena banyak banget yang isukan salah fakta. Dan ngomong-ngomong soal pelaku ya, kejanggalannya itu terlihat jelas banget. Karena gini guys, coba kita pikir bareng-bareng ya. Kan sebelumnya itu diketahui kematian Vina ini disebabkan karena geng motor ya guys. Jadi geng motor itu nggak mungkin cuma 1-2 orang. Nah terus ada 8 tersangka yang sudah ditahan, sudah menjalani proses hukuman. Itu diyakini sebagai gerombolan geng motornya guys. Dan kenapa susah banget ngedapetin 3 orang ini lagi? Dan kenapa susah banget ngedapetin lagi 3 orang ini guys? Nah hal itu yang membuat banyak banget warganet yang menaruh kecurigaan terhadap penyelidikannya kasus Vina ini. Soalnya agak irrasional ya, impossible gitu kalau misalnya 8 tersangka itu nggak tahu sama sekali siapa dari ketiga pelaku guys. Akan mereka ngelakuinnya bareng-bareng, masa nggak tahu gitu kan? Aneh. Dan gak cuma pelaku aja, mulai banyak kejanggalan termunculan lagi di kasus Vina Cirebon ini. Pertama, saat Natal yang udah sempat dijalanin proses hukum, itu katanya salah tangkap juga guys. Dan katanya kenapa bisa dijalani proses hukum itu karena ditangkap secara paksa. Jadi dia dipaksa untuk aku kayak dia melakukan itu. Padahal gak. Nah yang kedua nih, biar keroknya itu adalah si Peggy ya. Diketahui itu Peggy atau Perot. Ketangkaplah waktu ini Peggy Setiawan. Sayangnya banyak banget masyarakat yang gak percaya kalau itu memang benar Peggy Setiawan. Makanya muncul narasi-narasi di mana kasus ini ada dalamnya yang buat skenario-nya menjadi amburadul kayak gini guys. Nah kita balik lagi membahas tentang Peggy Setiawan. Kira-kira ini Peggy Setiawan itu mulai menarik perhatian publik lagi karena kan udah salah fakta ya. Terus juga dia pas mau ngomong ke wartawan itu gak dikasih guys sama pihak polisi, ditahan-tahan gitu loh kayak mau nyampein sesuatu. Terus apalagi itu ada pesan yang ditinggalkan Peggy ke ibunya tuh jelas-jelas tertuliskan kalau dia itu rela berkorban walaupun bukan dia yang salah. Yes, bener banget. Terus apalagi ya kejanggalannya itu saking banyaknya sampai lupa gitu. Banyak banget kejanggalan dari penangkapan Peggy Setiawan ini guys. Sama waktu ini baru aja viral tentang Facebooknya Peggy Setiawan. Itu polisi memeriksa aktivitas Facebooknya Peggy Setiawan di tahun 2015 dan berusaha mengait-ngaitkan dengan kasusnya Vina Cirebon. Ini juga pada tahun 2016, pada saat kejadian berlangsung itu Peggy tidak ada di Cirebon, melainkan dia lagi di Bandung ya. Nah itu mulai memperkuat bukti kalau Peggy itu emang benar salah fakta. Akan tetapi polisi nggak tinggal diam aja nih guys. Berkat dikawalnya kasus ini sama netizen, akhirnya Polri
buka suara tentang salah tangkapnya Peggy Setiawan. Karena udah lama banget nih banyak warganet yang menantikan Peggy Setiawan ini gak salah, tolong dibebaskan gitu. Akhirnya pihak Polri itu buka suara setelah banyaknya cibiran dari warganet. Apakah Polri akan mengakui kalau memang Peggy Setiawan ini salah tangkap, guys? Mari kita bahas. Setelah penantian lama yang ditunggu-tunggu banget oleh netizen, kalau Polri itu harus berita suara tentang salah tangkapnya Peggy Setiawan. Dan satu lagi nih ya, sebelumnya itu ada berita kalau Peggy Setiawan itu masa penahanannya itu diperpanjang. Kan banyak semakin gak terima ya, karena banyak yang menganggap kalau memang Peggy Setiawan ini salah tangkap. Kalau kalian mengira klarifikasinya Polri akan mewakili Peggy Setiawan ini salah tangkap, kalian salah, karena ada berita kalau polisi itu yakin gak salah tangkap Peggy Setiawan karena memiliki bukti yang kuat, guys. Sekuat apa sih bukti itu sampai polisi yakin gak salah tangkap, padahal satu Indonesia juga udah yakin kalau polisi itu salah tangkap, guys. Gimana kalau kita cari tahu dulu informasi lengkapnya seperti apa? Jadi guys, dilansir dari ayobandung.com, Polri menegaskan telah mengantongi bukti yang tak terbantahkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron adalah dalang dibalik kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon pada 2016. Kadif Humas Polri Ijen Sandi Nugroho menyatakan hal ini untuk menanggapi klaim kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebut kliennya bukan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Berbagai bukti telah dikumpulkan untuk menjawab keraguan publik mengenai keterlibatan Peggy Setiawan pada kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers pada Kamis 20 Juni 2024 menyatakan bahwa alat bukti yang ada sudah cukup untuk menjerat Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sandi Nugroho menjelaskan bahwa keterlibatan Peggy diungkap melalui pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik. Foto Peggy Setiawan dari tahun 2016 juga ditunjukkan kepada para tersangka lain yang telah dipidana dan mereka mengonfirmasi identitas Peggy sebagai dalang pembunuhan tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Irjen Sandi Nugroho memaparkan bahwa foto Peggy tahun 2016 menjadi salah satu bukti kuat yang menguatkan keterlibatannya. Foto tersebut menunjukkan Peggy bersama dua wanita yang kemudian diidentifikasi oleh tersangka lainnya. Polisi yakin bahwa penangkapan Peggy Setiawan tidak salah sasaran. Peggy alias Peron yang terlibat dalam pembunuhan ini adalah orang yang sama dengan yang ditangkapnya baru-baru ini. Foto Peggy dari tahun 2016 diakui sebagai salah satu alat bukti kunci dalam penyelidikan ini. Lebih lanjut, Sandi menyebut bahwa Peggy sempat menggunakan nama lain Robi Irawan saat tinggal di Bandung. Ayah Peggy juga memperkenalkan Peggy dengan nama tersebut kepada pemilik kos dan ibu tirinya. Hal ini menunjukkan upaya Peggy untuk menciptakan identitas baru yang memperkuat dugaan keterlibatannya. Keyakinan Polri semakin kuat setelah memeriksa 70 saksi, baik yang memberatkan maupun meringankan, serta ahli forensik, psikologi, pidana, dan IT. Semua keterangan dari ahli tersebut membentuk satu kesatuan bukti yang menunjukkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku. Bahwa penyidik tidak hanya mengejar pengakuan tersangka kasus Vina Cirebon, tetapi juga melengkapi penyelidikan dengan fakta-fakta dan bukti lainnya. Wah, jadi itu guys, bukti kuatnya itu dari fotonya Peggy di tahun 2016. Nah, gimana nih guys? Kalian udah setuju belum? Udah percaya kalau Peggy itu tersangkanya? Atau masih ngeganjel di benak kalian kalau Peggy itu emang bukan tersangkanya, guys? Jangan-jangan setelah ini pada minta spill lagi siapa saksinya yang udah bersaksi sampai ada berita Peggy itu benar-benar bersalah. Jujur ya, baca berita ini makin hari makin bikin pusing. Aku nggak tahu kenapa masalahnya makin hari jadi makin rumit. Ya Tuhan, semoga cepet kelar ya. Jujur melihat berita ini tuh rasanya nggak selesai-selesai gitu dari kemarin ya. Pantesan aja polisi mau nutup guys dari 8 tahun yang lalu karena ternyata sering ini ya. Mungkin itu alasan dia kali ya. Semoga kita doain yang terbaik aja. Semoga pelaku sebenarnya bisa ketangkep dan bisa bertanggung jawab menjalankan apa yang sudah diperbuat. Udah dapet ya yang cukup lama warganet mengomentari kalau Peggy ini salah tangkap. Jadi berita tentang Peggy salah tangkap ini udah cukup lama ya jaraknya sampai ada konfirmasi itu. Dan kenapa baru-baru ini ada berita polisi bilang Peggy itu gak salah tangkap. Yang jadi pertanyaan, kenapa gak pada saat lagi gencar-gencarnya nih warganet pada membahas salah tangkapnya Peggy gak langsung diklarifikasi sama pihak polisi supaya gak ada asumsi yang negatif gitu. Ya tapi tahu gimana kebenarannya. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah, apakah benar ya? Kalian setuju sama bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Atau jangan-jangan
kalian punya bukti lain loh. Coba tuliskan di kolom komentar pendapat kalian ya. Anyways, itu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Wida Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berita terupdate dari Wida Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.